Perhatian, perhatian. Saat ini Anda sedang berada di stasiun Pokemon. Podcast bareng Dela Emon. Kita akan menuju kepada percakapan yang asik dan seru. Pastikan Anda tetap berada di sini dan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, it's me Dela. Seneng banget rasanya karena ini adalah episode pertama Pokemon Podcast bareng Dela Emon. Nah, kali ini aku bakalan ditemanin dengan temanku. Ayo kita kenalan. Hai kamu. Halo, namaku Oktari Ningsih. Teman-temanku biasa manggil dengan sebutan Tari atau Oktari juga bisa. Ya, senyamannya kalian aja deh. Mau manggil apa? Yang penting jangan kata sayang aja. Boleh kali ya manggil sayang, tapi mesti dihalalin dulu. Oh ya, aku di sini bakalan tetap manggil kamu Tari dan by the way, selama pandemi kamu sibuk ngapain nih, Tar? Ya boleh lah, kalau udah halal mah ya wajib dong ya manggil saya. Oke, panggil Tari ya, seperti biasa. Untuk aktivitas di masa pandemi ini, sebenarnya aktivitasnya itu sama sih, cuman kadarnya itu dikurangin, dibatasin gitu. Kegiatannya itu yang sering kita lakuin sebelum adanya pandemi ini lebih dikurangin. Jadi aktivitasnya itu bekerjanya dari rumah. Terus kita lebih menjaga kesehatan gitu. Ketika kita pergi keluar, kita lebih peduli untuk menjaga jarak gitu. Social distancing lah. Kita nggak bisa juga untuk nggak pakai masker keluar rumah gitu. Ya, aku sih kegiatan tetap seperti biasa, cuma dibatasi gitu. Kerjanya juga dari rumah, WFH, apa-apa dari rumah. Terus kalau ke minimarket gitu kita harus pakai masker. Terus yang paling jarang dilakuin itu hangout bareng temen. Sama kamu juga gak pernah kan, ini udah 3 bulan terakhir gak pernah kita hangout bareng. Ketemu juga kita gak pernah juga selama 3 bulan ini. Ya karena aktivitas kita dibatasi. Cuma untuk kegiatan yang biasa kita lakukan tetap kita lakukan, bekerja dari rumah gitu. Yang penting ketika kita bekerja di rumah jangan sampai menjadi orang yang gak produktif gitu. Kita tetap jadi orang yang produktif dengan batasan-batasan tertentu gitu sih kegiatannya. Bagaimanapun kondisinya, bersyukur adalah hal yang paling utama harus kita laksanakan. Bener banget nih guys kata Tari. Selain berperilaku hidup bersih dan sehat, kita juga senantiasa melaksanakan anjuran-anjuran dari pemerintah. Kita doakan bersama semoga corona segera berlalu dan Indonesia kembali seperti biasa. Amin. Karena aku percaya kalian pasti udah kangen banget nih holiday, atau sekedar kongko bareng teman, nonton film di bioskop. Dan aku udah kangen banget ngelakuin hal itu. Jadi kita berharap bersama semoga memang pandemi ini berakhir. Jangan pernah ada lagi di Indonesia. Oke Tari, aku mau nanya nih, status hubungan kamu available, sold out, or taken? Aku sebenarnya tahu, cuma ya pendengarku kan gak tahu. Jadi kamu mungkin bisa berbagi pada mereka tentang status hubungan kamu. Aduh, ini kok nanyanya statusnya available, sold out, or taken. Pengennya taken dong. Cuman belum untuk saat ini belum. Mungkin ya secepatnya lah, doakan saja. Ya pinginnya juga secepatnya, cuman ya belum didatangkan. Ya untuk memperbaiki kualitas diri lah, agar mendapatkan orang yang benar-benar
intinya maulah gitu, mau dalam segala hal. Mau dalam membimbing, mau dalam bercerita, mau dalam menerima gitu. Nggak menerima aku, menerima keluargaku juga gitu. Seperti dia lah. Gimana sih? Oke, karena kamu udah jujur dengan status hubungan kamu, bolehlah ya aku kasih tahu ke pendengarku bahwa Tari ini adalah partner podcastku yang masih sendiri. Dan tentunya boleh dideketin. Kalau istilah anak zaman now, pepet terus, jangan kasih kendor. Nah, di podcast pertama ini kita bakal ngebahas tentang cowok itu masih tanda tanya cowok itu. Jadi pertanyaan pertamanya nih Tari, sebenarnya cewek suka cowok yang bagaimana? Silakan dijawab Tari, karena pendengarku pasti pengen tahu nih jawaban dari kamu. Sebenarnya sih nggak mau terlalu mengumbar juga atas keavailabelan ini. Soalnya followersnya Dela kan lumayan banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Khusus untuk podcast Dela episode 1 nih. Temanya menarik. Pertanyaannya, cewek itu sebenarnya suka cowok yang gimana sih? Gimana ya Del? Aku sebagai cewek itu suka sama seorang cowok itu nggak muluk-muluk. Yang penting omongan dan actionnya itu balance. Jadi apa yang dia omongin dan apa yang dia lakuin itu sama gitu. Jangan omdo gitu. Yang penting dia balance lah, omongan dia sama tindakan dia. Terus pasti semua cewek maunya gitu dong ya. Gak mau yang gak balance. Terus selanjutnya itu mungkin yang mau menerima kita dalam segala hal, menerima kekurangan kita ataupun kelebihan kita gitu, menerima kita secara pribadi dan menerima keluarga kita. Karena kan ikatan antara cowok dan cewek ini bukan antara kita berdua aja, tapi antara dia dan keluarganya dan aku dan keluarga aku gitu. Terus juga cewek itu gak suka cowok yang terlalu membanggakan dirinya. Ketika berbicara, cowok terlalu membanggakan dirinya. Itu bikin kita sebagai cewek agak ilfil gitu. Ini bukan kita menjelekkan cowok, tapi kita juga sebagai cewek juga nggak boleh juga terlalu membanggakan diri kita ya. Kalau ketika kita ngomong sama orang, maupun dia cewek atau cowok, kita nggak boleh terlalu membanggakan diri. Karena kan kebiasaan ketika kita ingin menarik seseorang itu, kita ingin menunjukkan kelebihan kita, gitu kan? Jadi kita harus terlihat wah gitu di mata dia. Itu aku sebagai cewek nggak suka sama cowok yang terlalu membanggakan dirinya gitu. Mungkin cewek-cewek yang lain juga ya nggak suka sih cowok yang seperti itu. Terus cowok yang bisa membimbing dalam segala hal, mau itu urusan agama ataupun urusan di dunia. Karena kan kita juga semakin dewasa ya, semakin tahun kita udah semakin dewasa, umur juga semakin tahun bertambah. Pasti setiap orang berbeda-beda. Apa sih yang dia sukain sama cowok itu, gitu kan? Yang penting bisa membimbing dalam urusan agama, membimbing dalam urusan dunia, gitu. Nggak terlalu berlebihan. Hidup nggak terlalu berlebihan gitu. Karena kan zaman sekarang orang-orang pada suka yang berlebihan ya. Gitu. Sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit hedon. Jadi ikut tren masa kini tuh agak sulit gitu. Kita ngikutin tren masa kini tuh ya sederhana aja. Ya sama,
aku sebagai cewek itu milih cowok itu ya sederhana aja, tindakannya, ngomongnya, cara bicaranya gitu, nggak yang tinggi banget gitu, enggak, ya sesuai aja lah gitu dengan kualitas kita gitu, nggak muluk-muluk lah intinya Del. Kalau masalah cowok panjang kalau mau diomongin banyak-banyak lah. Oke? Cakep banget. Jadi menurut Tari guys, yang pertama balance antara omongan dan ucapan. Kedua, menerima dalam segala hal. Ketiga, jangan terlalu mengumbar banyak hal. Karena emang sih ada sebagian cewek itu yang seneng banget sama cowok kalem, tapi dapat bonus kelebihan yang emang di luar ekspektasi kita. Begitu. Keempat, membimbing. Dan terakhir, sederhana. Itu adalah 5 kriteria cowok yang disukai oleh cewek menurut Tari. Buat cowok-cowok yang lagi dengerin podcast kita, barangkali bisa memperbaiki diri lebih baik. Tentunya kita sebagai cewek juga harus menuju ke arah yang lebih baik pula ya. Kalau ngomongin cowok emang paling seneng banget. Oke, Tari, kalau boleh tahu, cewek rata-rata seneng diperlakukan oleh cowok dengan sikap dan perhatian yang bagaimana sih, Tar? Cewek itu senengnya diperlakukan dan perhatian yang gimana sih, Tar? Ini pasti jawaban cewek itu semuanya beda-beda ya, Del. Karena ada yang seneng dipuji, ada yang seneng digombalin, ada yang seneng dibaperin gitu. Terus ada yang seneng sama cowok yang romantis gitu. Kalau aku secara pribadi sih suka yang gimana ya, yang gak terlalu romantis. Gak terlalu suka yang romantis. Aku yang seimbang dengan aku aja, yang humoris gitu, yang perlakuannya itu dia mendahulukan seorang wanita lah gitu. Gimana dia memperlakukan seorang ibu, pasti dia baik juga memperlakukan seorang wanita. Misalnya nih gitu, dia nelpon ataupun dia datang ke rumah langsung gitu ya kan, ini salah satu nih ya, ini salah satu perhatian atau perlakuannya nih yang disenengin gitu. Datang ke rumah say hello gitu kan, say hello, terlebih dahulu nanyain tuh gimana kabar keluarga. Itu perhatian yang bikin kita sebagai cewek, wah berarti dia nanyain keluarga ini, dia ada sisi positifnya lah gitu. Dia nggak mau ke anaknya doang gitu, dia mau ke orang tuanya juga gitu, dia nanyain kabar orang tuanya gitu kan. Ada tuh kan cowok yang datang ke rumah udah gitu cerita-cerita, nggak ada nanyain orang tua gitu, nggak ada yang nanyain orang tua gitu, ibunya kemana, ayahnya kemana gitu, nggak ada gitu. Itu salah satu yang disenengin cewek itu kalau misalnya cowok itu, kalau ini menurut aku pribadi ya, ditanyain tentang keluarga gitu. Jadi intinya kalau misalnya dia memperlakukan kita dengan cara memberikan perhatian dengan cara menanyakan tentang keluarga kita kan, itu kan intinya udah berarti benar-benar serius gitu. Pokoknya perhatian-perhatian kecil, nggak terlalu romantis, karena aku orangnya ya tahu dong ya, agak-agak gengsi gitu kan dengan keromantisan yang seperti di drama Korea, walaupun pecinta drakor, tapi agak-agak gimana ya, hal-hal yang romantis tuh agak-agak kurang. Yang penting humoris gitu, perlakuan kecil dengan dia menanyakan kabar keluarga gitu. Terus juga mendahulukan seorang wanita gitu, nggak minta dijadiin prioritas pertama, nggak sih Del, karena kan prioritas pertama itu ibu ya, ibu dan keluarga. Jadi cukup jadi prioritas kedua setelah ibu dan keluarga gitu. Perhatian-perhatian kecil, bukan yang halo gimana nih kamu kabarnya gitu, udah makan belum, lagi apa, itu kan udah basi ya, basi banget gitu kalau perhatian-perhatian kayak gitu.
sekarang tuh perlakuannya ya mendahulukan seorang wanita, menghargai seorang wanita, terus menanyakan kabar orang tua gitu, perhatian juga sama keponakan-keponakan kita, karena kan aku banyak ponakan ya, sama kayak Dela juga banyak adik-adiknya gitu kan. Kalau misalnya kita itu bukan, keponakan kita itu diperlakukan dengan baik gitu sama teman kita yang cowok gitu, pasti kita senang gitu. Perlakuannya gitu aja sih. Yang penting kalau dia memperlakukan keluarga kita dengan baik, pasti dia memperlakukan kita dengan baik juga. Perlakuan itu sih menurutku deh. Oke, kalau begitu. Jadi guys, kalian yang belum pernah menyapa keluarga doi, sekarang cobain deh buat menyapa keluarganya terlebih dahulu, gitu kata Tari. Beberapa cewek memang punya komitmen yang seperti ini. Sebelum ingin mendekatiku, kamu harus mendekati keluargaku terlebih dahulu. Menurutku rasional, karena jenjang selanjutnya itu bukan cuma tentang kita nih, tetapi tentang dua keluarga di antara kita. Oke Tari, thank you udah nemenin Dela di podcast episode ke-1 ini. Sayang sekali pandemi dan jarak memaksakan kita untuk tidak bertemu, sehingga kita hanya bisa bercerita secara online. Aku doain yang terbaik untukmu dan doain juga yang terbaik untukku. Semoga kita bisa cepat ketemu dan bisa podcast secara langsung. Mungkin ini last, aku mau kamu memberikan semacam closing statement buat para pendengar yang memang berjenis kelamin laki-laki. Bahasaku begitu banget ya. Oke, mau nyampein apa nih buat cowok-cowok yang udah dengerin podcast kita? Ini nggak terkhusus buat yang berjenis kelamin laki-laki aja loh. Perempuan juga bisa dong. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. Karena ketika kita mau mendekati seseorang, yang diperlukan itu diri kita yang apa adanya. Jangan pernah menjadi orang lain. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangkan. Jangan terlalu mencari yang sempurna banget, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Kita sebagai manusia yang sederhana aja. Jangan yang terlalu berlebihan lah intinya. Ini untuk self reminder juga ya. Bukan untuk menjatuhkan orang atau gimana, untuk kita semua, terutama untuk diriku sendiri. Kita nggak bisa cari orang yang terlalu sempurna, orang yang levelnya tinggi banget, nggak bisa. Yang seimbang dan menjadi diri kita sendiri apa adanya, begitu. Thank you ya Dela, udah jadiin teman podcast Dela di episode 1. Semoga Dela sukses ke depannya. Semoga kita semua sukses ke depannya. Pertemanan kita menjadi lebih baik. Udah 10 tahun temenan, udah paham banget gitu. Pokoknya yang baik-baik buat kita semua. Sekali lagi thank you Tari udah nemenin Dela di podcast episode ke-1 kali ini. Kesimpulan podcastnya adalah jangan mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu tidak akan pernah ada. Sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di episode kedua dengan tamu podcast yang berbeda. Nah, terakhir aku bakalan puterin lagu Pelukku Untuk Pelikmu. Semoga bisa menemani harimu dan kamu tetap bahagia walaupun di tengah pandemi. Tetap dengerin Stasiun Pokemon dan tetap support aku buat ngelanjutin podcast. Sampai ketemu, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandarkan lelamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri,
Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlukan jiwa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Kadangkala tak